Tadi palpasi apakah ada tril atau tidak. Jadi untuk sebenarnya tril itu adalah palpasi yang kita dapatkan karena adanya turbulensi. Jadi kalau ada tril biasanya terdapat bising jantung grade-nya 4 ke atas. Jadi bising jantung itu kan ada grade 1 sampai 6 ya. Satu itu kalau satu itu dia akan terdengar dengan hanya pada tempat yang sunyi ya, dan tidak ada penjalaran. Dia biasanya akan didengar oleh ahli yang lebih kompeten ya. Kalau grade 2 itu dia lebih halus dan tidak ada penjalaran. Kalau grade 3 dia ada penjalaran minimal. Kalau grade 4 dia pasti ada penjalaran dan pasti ada tril. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan terdengar bising sistolik grade 4/5 terus tril tidak ada, itu salah ya berarti ya. Kalau grade 5 ya pasti ada tril ya, grade 6 juga ada ya. Tuh. Nah, tril itu di mana? Misalnya kita mendengar pada auskultasi terdengar bising ejeksi sistolik misalnya grade 4/6 di ICS 2 linia parasenalis sinistra. Nanti di sini ya. Nah, kita raba. Jadi dia seperti kayak misalnya kalian lagi duduk tidur di sini nih, ada kucing lewat kayak gitu. Nah, seperti ada getaran di situ ya. Nah, jadi ininya bagaimana kita melakukan kalau perkusi ya untuk menentukan batas jantung ya, tadi udah diajarkan ya, nanti kalian praktekkan aja. Kalau auskultasi itu kita akan lihat dulu garis imajiner namanya, garis imajiner. Jadi yang ini adalah garis sternalis ya, kemudian atau sternalis, kemudian ada garis sternalis dextra, ada sinistra, ada parasenalis sinistra atau parasenalis dextra, dan linea midclavicularis sinistra. Jadi patokannya adalah dengan meraba angulus ludovisi, yaitu bagian yang paling menonjol pada sternum, yang merupakan ini sebenarnya pertemuan antara corpus sternum dengan manubrium sterni. Jadi yang menempel di sebelahnya itu adalah Hoste 2. Berarti di bawahnya adalah ICS 2, itu adalah patokannya ya. Jadi bagaimana cara melakukannya? Sebenarnya APTM ya, aorta pulmonal tricupit mitral, tapi itu kan untuk memudahkannya, tapi sebaiknya dari bawah dulu ya, dari mitral dulu, tricupit ya, kemudian dari tricupit ke pulmonal, baru ke aorta ya gitu. Itu untuk auskultasi. Nah, apa yang kita dengar waktu auskultasi yaitu pertama adalah bunyi jantungnya, bunyi jantung 1 dan 2 ya. Bunyi jantung 1 itu adalah penutupan katup mitra dengan tricupit. Bunyi jantung 2 adalah penutupan katup aorta dengan katup pulmonal. Jadi bunyi jantung itu Lisa, aku kira ini hari bunyi jantung itu akan terdengar kalau katupnya menutup ya. Jadi bunyi jantung 1 sebaiknya kita dengar di tempat posisi katup mitra dengan katup tricupit begitu. Jadi bunyi jantung 2 kita lebih jelas terdengar di katup semilunar aorta dengan pulmonal ya. Nanti akan didengar besok ya, tapi sekarang kita coba dulu ya. Terus bunyi jantung 1, 2. Jadi bunyi jantung 1 itu apakah normal atau tidak? Bunyi jantung 2 itu biasanya akan ada split, tapi split pada waktu inspirasi. Jadi gini, pada waktu inspirasi kan katup semilunar itu adalah katup aorta dan katup pulmonal. Jadi dia tidak menutup secara berbarengan, ada jeda sedikit pada waktu inspirasi. Tapi kalau seandainya kamu akan mendengar split pada waktu inspirasi dan ekspirasi, itu namanya tidak normal, itu namanya white fixed split. Jadi split yang tidak normal. Split yang tidak normal itu biasanya terjadi pada ASD. Nah, benar ya. Jadi kalau pada ASD kita tidak akan mendengar adanya bising jantung, tapi kita akan mendengar khasnya adalah bunyi jantung 2-nya white fixed split. Jadi ya. Kemudian lagi ya tadi ya, bunyi jantung 6. Setelah itu baru kita akan mendengar murmur. Jadi bunyi jantung itu kan luk duk
Loop, anggap aja loop itu adalah bunyi jantung 1, dup adalah bunyi jantung 2, loop, dup gitu ya. Nah, bunyi jantung 2 itu biasanya lebih halus ya dibandingkan dengan bunyi jantung 1 ya. Nah, yang disebut dengan bising adalah turbulensi pada daerah yang sempit ya. Apakah itu kasut atau apakah itu defek. Jadi kalau ada bising jantung, kita juga harus identifikasi apakah itu bising sistolik atau diastolik. Kalau sistolik itu bunyinya loops dup. Jadi antara bunyi jantung 1 dan 2 ya. Kalau diastolik dup. Jadi dia akan mendahului bunyi jantung 1. Nah, bagaimana kita tahunya? Kadang-kadang telinga kan juga, yaitu dengan meraba nadi. Kalau dia bising yang kita dengar loops dup itu bersamaan dengan denyut nadi, berarti itu bising sistolik. Kalau dia tidak bersamaan dengan denyut nadi, itu berarti bising diastolik. Kalau dia bersamaan denyut nadi kita palpasi masih terdengar bising, kita lepaskan juga masih terdengar bising, itu namanya bising sistolik plus diastolik, yaitu bising kontinu ya. Seperti kemarin pada PDA ya. Kemudian kontinu ya. Oke. Ada CVT-nya kemarin ya. Iya, di skenario juga. Salah berarti. Benar. Murmur kontinu. Ya, murmur kontinu itu khas sekali, dia seperti suara mesin ya, mesin dari murmur ya. Oke, besok dipraktekkan ya, karena besok kayaknya saya nggak bisa ada tindakan. Nanti takutnya siapa tahu besok bukan orang kardiologi ya, jadi kalian sudah ada dapat sedikit informasi sedikit. Kemudian tadi bunyi jantung 1, 2, ada wise split atau tidak, bagaimana karakteristik bisingnya kalau memang ada. Nah, kemudian sekarang ada pemeriksaan vena jugularis. Jadi bagaimana caranya, yaitu dengan